Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat selalu. Di masa pandemi ini kalian harus tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, dan selalu semangat belajar. Tidak ada kata menyerah di saat-saat seperti ini. Karena di saat-saat seperti inilah kalian bisa memaksimalkan potensi diri kalian, bisa memaksimalkan pembelajaran kalian dengan lebih efektif, konsentrasi, dan maksimal. Oke, pertama ini adalah pertemuan pertama kalian pembelajaran IPA di kelas 9 semester 1 bersama saya Bapak Rifki Gufroni. Yang perkenalkan, saya Bapak Rifki Gufroni akan menjadi guru IPA kalian ya. Pembelajaran pertama kita di pertemuan pertama yaitu tentang topik pembelahan sel. Kita mulai saja. Pembelahan sel adalah proses di mana setiap sel itu melakukan pembelahan dan ada macam-macam pembelahan sel ini. Dan tentunya proses ini Allah ciptakan pasti ada fungsinya. Apa fungsinya? Pertama adalah untuk pertumbuhan. Setiap manusia, setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari sejak ukurannya kecil hingga menjadi besar. Pertumbuhan ini didapati dari adanya pembelahan-pembelahan sel yang menyebabkan terjadinya perkembangan organ, perkembangan jaringan, sehingga menjadikan volume lebih besar, diri kita menjadi lebih tinggi, dan sebagainya. Fungsi kedua adalah untuk perbaikan sel. Ini dia, perbaikan sel yang rusak. Kalian mungkin pernah luka, kemudian beberapa minggu kemudian luka tersebut sembuh dan akhirnya kembali seperti semula. Nah, proses tadinya memperbaiki luka menjadi semula itu melalui proses yang disebut pembelahan sel. Kulit kalian melakukan pembelahan sehingga kulit kalian tertutup dan diganti dengan kulit yang baru. Proses selanjutnya yaitu adalah reproduksi ya. Ini berkaitan dengan sel telur sel sperma menjadi zigot, kemudian melakukan pembelahan sehingga menjadi menjadi insan baru seperti kita semua hari ini. Makanya di setiap diri kita pasti membawa sifat baik dari ibu ataupun dari bapak ataupun dari keduanya, sifat genetik ya. Itu yang menyebabkan ya bahwa kita ini memiliki gen dari bapak atau ibu karena kita membawa gen mereka yang merupakan suatu kombinasi yang terus berlangsung selama masa dari janin melakukan pembelahan sel hingga seperti sekarang. Oke, nah ada 3 jenis pembelahan sel. Pertama adalah amitosis, yaitu pembelahan biner. Kedua yaitu mitosis, yaitu pembelahan yang tidak terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Artinya nanti di sini jumlahnya itu dia tetap jumlahnya tetap gitu. Dan terakhir adalah meiosis, terjadi reduksi jumlah kromosom. Di sini artinya bahwa terjadi pengurangan jumlah kromosom ya. Jadi kromosomnya di sini berkurang dari yang keadaan awal. Bagaimana jelasnya? Kita lihat satu-satu. Nah, ini adalah pembelahan biner dan biasanya terjadi pada bakteri. Kita perhatikan di sini. Awalnya kromosom bakteri ya dia melakukan nempel pada membran plasma di sini. Ini baru satu. Kemudian melakukan duplikasi menjadi 2. Di sini mulai setelah menjadi 2 kromosom yang menempel, maka langkah selanjutnya dia melakukan pembelahan cairan sel yang akhirnya menjadi 2 sel baru. Kalau kita lihat di sini ini langsung pembelahan, jadi tanpa perlu mengalami proses pembelahan kromosom. Jadi dia langsung aja membagi kromosomnya. Sedangkan kalau pembelahan mitosis, yaitu pembelahan yang di akhirnya menghasilkan 2 sel anakan, sama seperti tadi amitosis, cuma bedanya ya nanti di sini ada pembagian kromosom. Terus di sini sel anakannya memiliki karakter yang identik dengan sel induk, jadi sama nih antara sel yang dibelah dengan sel induk yang awal itu sifatnya sama atau identik. Lalu jumlah kromosomnya itu berpasangan atau diploid. Maksudnya berpasangan itu kalian bisa lihat di sini nih. Ini kan awalnya
dari dari kromosom yang masih berpasangan. Oke, baru setelah itu dia mengalami pembelahan. Jadi yang masih berpasangan itu di sini. Dan terakhir adalah terjadi pembelahan di bagian tubuh. Nah, biasanya pembelahan ini pembelahan yang berlangsungnya di tubuh kita. Makanya setiap tubuh kita membelah sifatnya sama dengan sifat sebelumnya karena ini pembelahan mitosis. Oke, bagaimana prosesnya? Proses pertama yaitu adalah profase. Kalau kalian di sini profase fokusnya adalah membran inti di sini lama-kelamaan nanti akan membelah dan sentrosom mulai membentuk gelondongan nih. Mulai membentuk tali, di sini mulai pecah. Setelah pecah, kromosomnya mulai diikat-ikat, membentuk posisi sejajar di tengah dan diapit oleh dua sentrosom. Nah, tahap selanjutnya, tahap yang tadi itu disebut sebagai metafase. Ingat-ingat, kalau profase di awal itu membrannya pecah, kalau metafase di sini kromosomnya berposisi sejajar. Nah, adapun di anafase yaitu saat dimana terjadi pembagian kromosom, tadinya ini berpasangan pindah-pindah. Nah, terakhir adalah tahap telofase yaitu di mana cairan sel ini terbagi dan baru menjadi dua anakan baru. Nah, gini nih. Dua anakan baru yang memiliki sifat yang sama. Ini namanya pembelahan mitosis. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu pembelahan yang menghasilkan 4. Nah, maksudnya dari 1 jadinya 4. 2, 3, 4. Seanakan ini memiliki jumlah separuh dari kromosomnya. Maksudnya, kalau di awalnya sini 2N, maka hasilnya nanti jadinya N, setengahnya. Nah, kromosom ini sifatnya adalah haploid tadi, 1. N sifatnya disebutnya haploid. Nah, karena jumlah kromosom berkurang disebut sebagai pembelahan reduksi. Reduksi artinya berkurang. Dan terjadi dalam dua fase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Oke ya, ini dia. Profase pertama, seperti biasa, profase pertama itu membran inti mulai rusak. Nah, ini langsung hilang membran intinya. Fase kedua, metafase, tadi sentrosom tadi membuat tali gelondong, langsung menempelkan kromosom sejajar di tengah-tengah. Ini tahap metafase pertama. Tahap anafase mulai terbelah nih, kromosom terbagi dua di sisi yang berbeda. Kemudian tahap telofase 1 yaitu tahap di mana cairan sel terbagi menjadi dua, maka jadilah dia dua anakan atau dua pembelahan yang baru yang sifatnya adalah haploid. Oke. Nah, setelah ini belum selesai. Dia masih melakukan profase yang tahap kedua. Tadi kan profase itu persiapan ya, nih. Nah, dia lagi persiapan lagi nih, persiapan untuk melakukan pembelahan kembali. Sentrosom mulai membuat tali gelondongnya nih. Nah, masuk ke tahap metafase, kembali lagi kromosom disejajarkan dan diikat oleh sentrosom tadi. Tahap selanjutnya anafase 2, yaitu kan tadi apa anafase? Ya, anafase tadi kromosom yang ini terbelah dua dan ditarik ke arah yang berbeda. Dan terakhir telofase 2, masing-masing daripada anakan ini kembali membagi dua cairan selnya dan menghasilkan 4 sel anakan yang baru. Sebegitu. Nah, karena tadi dibilang ya bahwa terjadi pengurangan kromosom, maka disebut sebagai reduksi. Inilah ya proses daripada pembelahan mitosis, dan meiosis. Contoh meiosis itu biasanya adalah di sel gamet atau kelamin. Ya, makanya saat laki-laki dan perempuan, ibu kita nih, kita sebagai anaknya membawa sifat separuh dari bapak kita, separuh dari ibu kita, karena kita mewarisi dua dari sel yang dihasilkan dari meiosis, yaitu separuh dari bapak kita dan separuh dari ibu kita. Begitu. Nah, mungkin penasaran, sebenarnya gimana sih wujud aslinya dari gambar-gambar yang terjadi pembelahan-pembelahan seperti ini nih? Nah, kita lihat wujud aslinya melalui mikroskop. Ini dia. Ya, yang tadi dibelah-belah tuh kromosom. Nah, ini nih, ini kromosom ini. Ini wujud dari kromosom yang telah dilihat melalui mikroskop. Ya, kalau kalian nanti belajar lebih lanjut, ini namanya tengah-tengah ini sentrom, yang dua pasang ini namanya sister kromatid.
Oke, ini fokus kepada pembelahan pada sel hewan. Dan kita manusia tergolong sebagai sel hewan. Jadi baik manusia ataupun hewan itu sama-sama gambarnya seperti ini dan proses seperti ini. Nih, seperti ini jadinya nih. Saat dimana cairan sel itu terbelah dua tuh, ya enggak? Nah, kayak gini nih. Gimana sih sebenarnya posisinya kayak indah kalau ngelihatnya. Nih dia. Ya kan? Nih kromosom, ini tali-talinya tadi gelondongan tali ya, ini sentrosomnya. Ya, kalau bahasanya ini sedang lagi tahap apa? Tahap metafase. Iya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau di tumbuhan? Nih, di tumbuhan juga sama pembelahan, cuma nanti yang membelah itu akan membentuk bukan membran sel tapi dinding sel. Ya, kelas 7 kemarin belajar apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Ini kromosom tadi, kemudian mulai menyusun kromosom. Di sini mulai terbelah dua sejajar metafase nih. Nah, ini kebagi dua sel kromosomnya. Apa namanya? Kromosomnya mulai terbagi dua dan terakhir cairannya pun terbagi dua dan dipisahkan melalui dinding sel. Nah, ini gambar proses dari awal sampai akhirnya untuk sel tumbuhan. Oke, itu saja untuk hari ini.